Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, kembali lagi di kuliah kalkulus. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tugas yang kedua mengenai turunan dan aplikasinya. Baik, tugasnya kita lihat di sini ada 5 soal ya. Terdiri dari 5 soal yang nanti kita akan bahas satu persatu ya. Jadi satu video yaitu satu soal ya, satu video satu soal. Oke, nah pada video kali ini kita akan membahas soal nomor satu. Oke, kita lihat di sini soal nomor satu itu kita mau menentukan turunan pertama dari fungsi ini ya. Ini mungkin perlu dikoreksi, ini Y sama dengan fx-nya karena ini menunjukkan fungsi eksplisit ya, padahal di sini ada fungsi implisit ya. Jadi ini menentukan dy dx saja dari fungsi-fungsi berikut ini. Nah ya. Oke, kita lihat bagian A. Di sini Y sama dengan 3x kuadrat min 1 per akar 5x. Oke, ya. Kita tulis di sini. Nomor 1. Jadi soalnya adalah kita mau mencari apa? dy dx ya. Ini saya tulis dy dx-nya berapa gitu ya. Yang bagian A itu fungsinya adalah Y sama dengan 3x kuadrat min 1 per akar 5x. Oke ya. Nah, kalau kita lihat di bagian ini ya, ini ada yang 1 per akar 5x itu bisa kita ubah ya penulisannya, kita bisa menuliskan ulang dalam bentuk perpangkatan ya. Pada dasarnya, ini kita tulis ulang saja, 3x kuadrat pada dasarnya pangkat akar itu dia merupakan akar pangkat 2 ya di sini, itu adalah pangkat setengah di sini ya jadinya. Nah, karena dia berada di bagian denominator di situ, maka kita tulis ulang dia menjadi 5x pangkat min setengah begitu ya. Oke, nah kalau kita sudah sampai pada bentuk ini, maka turunan dari bentuk ini ya berarti adalah dy dx itu adalah turunan dari d dx ya diturunkan terhadap y, diturunkan terhadap x ya, y-nya itu adalah 3x kuadrat min 5x pangkat min setengah begitu ya. Alurnya begini. Nah, berarti dari bagian ini kita turunkan satu persatu. Suku pertama yaitu 3x kuadrat, turunannya kita tahu dia adalah 6x. Sementara yang ini itu kita akan menggunakan di sini kita gunakan aturan rantai ya. Yang kita turunkan adalah bagian luarnya terlebih dahulu, kemudian kita turunkan bagian dikali dengan turunan dalamnya. Baik. Kita langsung praktekkan di sini 3x kuadrat itu adalah berapa? 6x ya. 6x. Kemudian dikurangi dengan, nah ini turunan luarnya itu adalah pangkat min setengah, berarti kalau diturunkan adalah min setengah dikalikan kotak yang ada di sini adalah 5x, ini min setengahnya dikurangi 1 ya. Jadi kalau min setengah kurangi 1, di sini kita langsung saja saya tulis ya. Jadi min 3 per 2 ya, dikali dengan turunan bagian dalamnya, itu yang 5x ya, ini kita turunkan terhadap x tentunya adalah hasilnya 5. Oke, nah kalau begitu kita bisa tahu hasilnya di sini, ini min dengan min jadi plus, 5-nya dikali dengan setengah jadi 5 per 2 begitu ya. Dikali dengan, nah 5x pangkat min 3 per 2, di sini bisa kita tulis sebagai 1 per sini 5x pangkat 3 per 2 begitu kan. Nah, di bagian ini 5x pangkat 3 per 2 itu sendiri. Ini ada yang bisa dicoret ya. 5 dengan 5. Ini harus dikeluarin dulu biar kelihatan prosesnya. Ya. Sebelum kita coret, berarti ini kita tulis dulu 5 per 2. Nah, yang 5x pangkat 3 per 2 itu pada dasarnya bisa kita tulis sebagai apa? 5x ya, akar 5x. Nah, ini adalah 5x pangkat 3 per 2. Nah, di sini baru kita bisa coret ya.
Oke, berarti kita punya 6x plus, ya, yang ini adalah 1/2 jadinya, atau 1/2x akar 5x. Oke, nah ya, ini adalah yang bagian pertama, ya, bagian A. Ya, untuk yang ini ada 5 poin, jadi untuk 3x kuadrat min 1 per akar 5x itu adalah turunannya adalah 6x plus 1/2x akar, ini akar 5x-nya sampai ke sini ya, akar 5x begitu. Baik, kita lanjut ke nomor yang kedua ya. Di sini kita lihat y-nya adalah hasil kali dari dua buah fungsi dan fungsinya juga dia hasil pangkat juga gitu ya. Oke, kita lihat di sini cara kerjanya, cara mengerjakannya seperti apa. Yang bagian B kita punya y sama dengan apa tadi? X kuadrat plus 4 ya. X kuadrat plus 4, kemudian ini dikuadratkan dan dikalikan dengan 2x pangkat 3 dikurangi 1 dipangkatkan 3. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di bagian ini merupakan hasil kali dari dua buah fungsi ya. Ini yang pertama, fungsi yang pertama ini, kemudian ini fungsi yang kedua. Berarti pada saat kita mau menurunkannya, kita harus menggunakan aturan kali, begitu ya. Kita gunakan aturan kali yang biasa kita kenal dengan apa yang pakai UV itu ya. Jadi kalau kita punya apa namanya turunan ini ada dua buah fungsi UV, misalkan hasil kali ya fungsinya terhadap X, maka turunannya itu adalah U aksen V ya, ditambah dengan apa namanya V aksen U begitu ya. Nah, ini mungkin yang perlu diingat dalam hal ini. Oke. Berarti di bagian ini misalkan ini kita simpan adalah U, misalkan U, kemudian ini adalah kita misalkan sebagai V, maka kita punya dy dx-nya itu adalah turunan yang ini ya terhadap X. Berarti ini U aksen berarti adalah apa? X kuadrat plus 4, kemudian dikuadratkan ya, kemudian dikali dengan yang bagian V-nya, ini yang tidak diturunkan ya tentunya. Di sini dikali ya, tidak diturunkan, hanya yang ini saja yang diturunkan. Ini 2x pangkat 3 min 1 pangkat berapa? 3, baru ditambah turunan dari yang bagian V-nya, ini V aksen. Berarti di sini kita punya d dx dari yang V-nya, 2x pangkat 3 minus 1 pangkat 3 dikali dengan yang U-nya, x kuadrat plus 4 kuadrat. Oke ya. Nah, perhatikan kita akan menurunkan dari sini ya. Tapi ternyata fungsi yang ini itu merupakan fungsi pangkat seperti ini ya. Berarti kita bisa menggunakan aturan rantai dalam hal ini ya. Kita turunkan bagian apa? Luarnya dulu, kemudian nanti dikali dengan turunan bagian dalamnya. Nah, ini kita turunkan bagian luarnya, berarti jadi apa? 2x kuadrat plus 4, ini pangkatnya udah jadi 1 ya, dikali dengan turunan dalamnya nih. Turunan dalamnya adalah 2x ya. Kemudian dari sini kita punya dikali dengan yang ini ya, 2x pangkat 3 minus 1 pangkat 3 gitu. Kemudian ini yang ini sama juga, dia merupakan fungsi pangkat 3 ya. Berarti ini kita gunakan aturan rantai juga di sini ya. Jadi kita punya apa namanya? 3, kemudian ini ada 2x pangkat 3 minus 1 dikuadratkan ya, karena dikurangi 1 sudah diturunkan, dikali dengan turunan dalamnya. Turunan dalamnya ini berarti berapa? 2x pangkat 3 adalah berapa? 6x kuadrat ya. Ini 6x kuadrat dikali dengan yang ini, x kuadrat plus 4 dikuadratkan. Baik, nah sekarang kita coba jalankan bagian ini menjadi 4x berarti ya, ada 4x, x kuadrat plus 4, kemudian di sini ada berapa? 2x pangkat 3 minus 1 pangkat 3, ditambah dengan yang ini 3 kali 6 berarti jadi 18x kuadrat ya. 18, padahal ini bisa dikeluarkan 2x-nya ya, tapi ya udahlah kita jalankan dulu aja dulu. Ini 18x kuadrat, kita lihat nanti polanya 2x
Ini kuadrat, yang ini sisanya adalah X kuadrat plus 4 pangkat 2. Ya. Nah, setelah ini kan bisa kita lihat tadi ya, ini harusnya 2X saja dikeluarin ya. Kita lihat di sini ada yang sama ya sukunya, ada ini X kuadrat plus 4, dan di sini juga ada X kuadrat plus 4. Kemudian di sini ada suku 2X pangkat 3 min 1, di sini juga ada 2X pangkat 3 min 1. Kemudian di sini ada kelipatan 2 atau bilangan genap, dan di sini juga ada yang bilangan genap. Ini mengandung X, ini mengandung X kuadrat. Berarti kita uraikan dari bagian yang paling depan di sini. Ini 18 dengan 4X ya. Oke. Berarti kita ambil di sini 2X ya. Ini yang faktornya kan 4X dengan 18 2 ya. Ini 2X, berarti di sini kita ambil 2X, kemudian yang ini tetap 2X kuadrat plus 4 X kuadrat plus 4. Nah, bagian ini di sini ada satu, yang ini di sini ada pangkat 3, tapi di bagian ini hanya ada pangkat 2, berarti kita ambil yang kecilnya. Jadi 2X pangkat 3 min 1 pangkat 2 berarti ya. Nah, ini kita kalikan. Suku pertama itu kurang dari sini 2X ya. Berarti di sini kita tulis, enggak 2X ya. Di sini kan 4X, berarti tinggal 2 saja. Berarti ya, tinggal 2 saja. Kemudian yang X kuadrat plus 4-nya udah selesai. Ditulis, kemudian yang ini yang kurangnya, karena tadi di sini kita tulis pangkat 2, harusnya pangkat 3, berarti yang kurang 2X pangkat 3 min 1 ya, sisanya kan. Tinggal di bagian yang suku kedua ya, ini ditambah dengan 18 ya, di sini sudah kita tulis 2X-nya, berarti tinggal 9X ya, karena ini ada kuadrat, jadi ini X, berarti di sini ada 9X, kemudian 2X pangkat 3 min 1 kuadrat itu sudah ditulis di bagian ini, tinggal sisanya adalah X kuadrat plus 4 ya, karena di sini baru ditulis pangkat 1, dan di sini suku kedua itu pangkatnya 2, jadi kita tulis X kuadrat plus 4. Oke, nah ini difaktorkan. Nah, kemudian kita coba uraikan, barangkali kita memiliki bentuk yang paling sederhana ya. Oke, nah, kita lihat di sini ada 4X pangkat 3, berarti ya dikurangi 2, ditambah dengan yang ini menjadi 9X pangkat 3, ditambah dengan 36X. Oke, bagian dalam kurung tersebut itu bisa kita uraikan, ternyata bisa kita jalankan ya. Nah, ini bisa kita operasikan. Ini ya, ini kuadrat. Oke, yang ini 4X pangkat 3 ditambah dengan 9X pangkat 3 itu adalah berapa? 13X pangkat 3. Sementara di sini 36 tidak ada yang bisa dioperasikan dengan 36. Ini kita tulis saja 36X, lalu minus 2 terakhir. Ya, dia tidak punya juga kawan untuk dioperasikan. Oke, nah mungkin ini adalah bentuk yang cukup sederhana ya untuk menuliskan hasilnya. Jadi hasil dari turunan ini Y sama dengan X kuadrat plus 4 kuadrat dikuadratkan dikali dengan 2X pangkat 3 min 1 pangkat dipangkatkan 3, itu adalah ini ya, hasilnya adalah 2X dikali dengan X kuadrat plus 4, 2X pangkat 3 min 1 dikuadratkan dan dikalikan dengan 13X pangkat 3 tambah 36X dikurangi 2. Oke, nah itu bagian B ya. Kita akan coba melihat ke yang bagian C ya. Di sini adalah fungsi implisit ya. Untuk bagian ini kita menentukan dy dx-nya dari fungsi implisit ini, X kuadrat plus 4X Y ya, kita tulis dulu di sini yang bagian C-nya. Tadi fungsinya adalah X kuadrat plus 4XY, kemudian ditambah dengan 16, berapa tadi ya, Y kuadrat sama dengan 27, Y kuadrat sama dengan 27 tadi ya. Oke, nah sekarang di sini kita diminta untuk mencari bentuk daripada dy dx-nya. Nah, kita turunkan kedua ruasnya terhadap X ya. Untuk yang X kuadrat plus 4XY ditambah dengan 16Y kuadrat ya.
Begitu pula dengan yang berada di ruas kanan. Ini kita turunkan juga. Baik, nah di bagian ini kita perhatikan dengan seksama bahwa ada perkalian antara fungsi X yaitu 4X dengan Y, yang mana Y-nya itu sendiri merupakan fungsi daripada X, berarti ini kita harus menggunakan aturan rantai di bagian ini. Begitu pula di sini karena dia merupakan perkalian antara dua buah fungsi yaitu adalah 4X dengan Y, maka di sini kita harus pula menggunakan aturan perkalian ya. Oke, kita tulis dulu mungkin yang ini untuk yang suku pertama turunan terhadap X kuadrat itu adalah 2X saja. Sementara bagian 4X kali dengan Y, ya ini kita bisa misalkan seperti yang sebelumnya, U dengan V berarti ya, ini U aksen, di sini U aksennya adalah 4 berarti, kemudian V-nya adalah Y, ya ditambah dengan bagian ini sekarang, tadi U aksen berarti tinggal U-nya 4X ya, tinggal Y aksen. Nah, Y aksennya atau V aksennya adalah Y aksen itu sendiri ya. Tapi karena di sini tidak ada pangkatnya, jadi aturan rantainya kan nanti Y aksen dikali dengan 1 saja. Jadi ini hanya Y aksen saja di sini ya. Jadinya atau saya tulis sebagai DY dx begitu. Oke. Nah, yang ini ada Y kuadrat ya. Ini baru di sini kita gunakan aturan rantai ya. Di sini ada turunan luarnya karena Y itu merupakan fungsi terhadap X, berarti ini kita gunakan aturan rantai. Jadi kita punya turunan luarnya itu adalah 32 ya berarti ya. 32Y. Kemudian turunan dalamnya adalah Y. Jadi Y aksen ya. Kalau diturunkan atau saya tulis sebagai DY dx. Oke, sama dengan yang ini 27 diturunkan terhadap X itu sama dengan 0. Nah, setelah kita memiliki bentuk-bentuk seperti ini, kita kolek dy-nya, dy dx-nya. Jadi kita kolek dy dx. Nah, ini ada 4x ya. 4x, kemudian di sini ada plus 32y ya, plus 32y. Oke. Nah, ini baru kita tulis yang ada dy dx-nya. Sementara yang bagian ini 2x plus 4y kita pindah ruaskan ke sebelah kanan ya. Jadi kita punya min dari 2x plus 4y begitu ya. Atau 4y plus 2x sama saja ya. Di sini kita punya berarti dy dx-nya itu adalah min dari 2x plus 4y ya dibagi oleh ini ya, jadinya 4x plus 32y ya. Kalau mau dibuat dalam bentuk sederhana ya, ini bisa saja kita keluarkan duanya dari bagian ini. Misalkan jadi ini karena ini adalah kelipatan 2 ya, maka kita punya ini 2. Jadi ini berapa nih? X berarti ditambah dengan berapa ini 2Y ya. Jadi 4Y kan. Dibagi oleh, nah bagian denumeratornya juga kita keluarkan 2-nya. Jadi ini jadi 2X ditambah dengan 16Y. Kok 16 sih? Bentar, ini saya harus hapus. Iya ya. 16 betul ya. Ini 16 kali 2, 32 ya. Oke. Mana ini ya. Oke ya. Berarti kalau kita lihat di sini, kita bisa coret ya hasilnya ini. Hasilnya adalah min dari X plus 2Y dibagi oleh 2X plus 16Y. Oke. Nah, ini udah dalam bentuk sederhana sepertinya ya. Jadi bisa cukup penulisannya sampai di sini ya untuk yang bentuk yang paling sederhana. Baik, nah itu mungkin pembahasan soal nomor 1 ya. Berikutnya kita akan bahas soal nomor 2 di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time.